seperti yang sudah disampaikan oleh Komandan Lando Juanda, tempus deliktinya terjadi pada tanggal 9, tepatnya hari Sabtu, tanggal 9 2024. Tim dari imigrasi bekerja sama dengan pihak keamanan Lando Juanda berhasil menggagalkan rencana keberangkatan 5 orang warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam kegiatan transplantasi ginjal ilegal di India. Kejadian ini bermula dari pemeriksaan terhadap salah satu penumpang di Terminal T2 Bandara Juanda yang pada awalnya mengaku akan melakukan perjalanan untuk pengobatan istrinya. Namun kecurigaan petugas kami tidak serta-merta begitu saja. Kami melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, komunikasi digital, dan ditemukan mengarah pada rencana transplantasi ginjal. Dari hasil proses pendalaman terungkap adanya jaringan yang terstruktur melibatkan pendonor, perantara, dan pengguna platform digital untuk memfasilitasi transaksi ini. Salah satu pelaku yang kami amankan bahkan pernah menjual ginjalnya sendiri sebelumnya. Ia bersama istrinya mengelola logistik pendonor baru melalui media sosial. 5 orang yang teridentifikasi dan disangkakan dengan inisial sebagai berikut yang tadi sudah disampaikan. AFH dapat kami jelaskan bahwa peran AFH adalah sebagai perekrut, penampung, serta pengurus perjalanan korban. Yang bersangkutan dulunya adalah pendonor pada tahun 2023. Informasi yang disampaikan dari hasil pemeriksaan kemarin, yang bersangkutan dibayar 185 juta dari penerima. Kemudian juga peran AFH sebagai admin grup Facebook komunitas transplantasi donor ginjal dan liver hemodialis. Kemudian juga AFH memberikan iming-iming keuntungan uang sekitar 600 juta sampai dengan 1,2 miliar. Kedua, AWSR. AWSR ini adalah istri dari AFH. Perannya adalah sebagai perekrut, bekerja sama dengan Ibu Rina, WNI yang tinggal di India, untuk mendapatkan rekomendasi visa medis untuk masuk ke India. Atau teman-teman ketahui bahwa Indonesia dengan India itu tidak resiprokal dalam hal masuk ke satu negara, maka dibutuhkan visa untuk masuk. Nah, di sini jaringan internasional yang ada di India ini sudah merekomendasi melalui rumah sakit yang ada di India untuk memberikan jaminan terhadap 5 orang ini masuk. Kemudian MBA. MBA ini adalah suami pendonor dari RAHM. Yang bersangkutan ini terlibat hutang sekitar 150 juta pada keluarga karena terkena investasi bodong. Tahun 2023 yang bersangkutan juga sudah menjual ginjalnya seharga 700 juta rupiah. Kenapa mereka memilih India? Karena dari hasil pendalaman kami, keterangan dari mereka karena di India jauh lebih mudah dan jauh lebih murah untuk biayanya. Kemudian pendonor dalam hal ini RAHM, yaitu istri dari MBA, diiming-imingi menerima uang sekitar 600 juta rupiah. Dapat kami detailkan perinci bahwa biaya 600 juta rupiah itu tidak serta-merta langsung dikasih kepada yang bersangkutan. Dari hasil keterangan yang bersangkutan bahwa 600 juta rupiah itu terbagi dari beberapa tahap. Yang pertama adalah 2 juta akan diberikan di awal, kemudian juga 8 juta 1 hari sebelum keberangkatan, 40 juta saat tiba di India, 250 juta saat tanggal operasi sudah ada, 200 juta beberapa jam sebelum operasi, dan 100 juta rupiah setelah operasi. Dan terakhir NIR. NIR di sini berperan sebagai penerjemah atau translator. NIR ini kenal sama AWSR di sosial media karena AWSR ini membuka loker lowongan pekerjaan sebagai penerjemah. NIR ini setelah kami dalami tidak mengetahui terkait kasus ini dan diiming-imingi dapat mendapatkan bayaran sejumlah sekitar 7 juta selama kegiatan berlangsung di India. Investigasi yang dilakukan melibatkan kerjasama aktif antara pihak imigrasi dengan pihak dari Satuan Pengamanan Lanudal. Berkat langkah yang cepat dan kolaboratif, alhamdulillah kita dapat mengungkap jaringan yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk melakukan perdagangan
dilakukan secara ilegal. Sinergitas antara kantor imigrasi Surabaya dan personil Lanudal Juanda dalam menangani kasus ini merupakan wujud nyata dari terlaksananya program akselerasi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia serta penguatan pemeriksaan keimigrasian yang terintegrasi pengamanan bandara untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa dari awal Januari hingga Oktober kami telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap WNI yang akan berangkat secara non-prosedural sebanyak 950 orang. Dari mulai awal sampai dengan Oktober sebanyak 950 orang sudah kami lakukan penundaan keberangkatan karena terindikasi akan bekerja secara non-prosedural. Kami berharap sinergitas ini akan terus menjadi tonggak kuat dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, melindungi warga negara dan mewujudkan cita-cita besar bangsa kita sesuai dengan arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Tindak tegas terhadap pelaku kejahatan ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada semua.